Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifiana Nurazanata, NIM 20060611111, kelas studi fikih C, akan presentasi dengan tema penerapan prinsip fikih arsitektur dalam perancangan arsitektur. Yang pertama adalah pengertian fikih arsitektur. Fikih arsitektur adalah kumpulan berbagai prinsip fikih yang berakibat pada mobilitas sebuah kota sebagai efek persinggungan setiap anggota masyarakat, kecenderungan bentuk arsitektur bangunan, dan berbagai persoalan seputar bangunan yang diketengahkan oleh para ulama fikih sebagai fatwa hukum fikih berdasarkan ilmu usul fikih. Terdapat cukup banyak teori yang membahas tentang arsitektur, baik yang menganggap bahwa arsitektur hanya sekedar terdiri atas ruang, bentuk, dan struktur saja, maupun yang mengatakan bahwa sebuah ruang merupakan unsur paling penting dalam arsitektur, sehingga untuk memahami arsitektur diperlukan pemahaman atas ruang. Selanjutnya, objek kajian fikih arsitektur. Menurut Basya, objek kajian fikih arsitektur adalah integritas kajian fikih dengan kajian arsitektur dan bangunan. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup dan masalah kajian. Pencabutan hak milik. Yang pertama, pencabutan secara paksa hak milik pribadi untuk merealisasikan kemaslahatan umum dan hubungannya dengan bangunan. Yang kedua, pencabutan secara paksa hak milik yang bersifat umum untuk pembukaan atau pembangunan atau perluasan jalan. Dan yang ketiga, pencabutan secara paksa hak milik pribadi untuk merealisasikan kemaslahatan pribadi. Pencabutan secara paksa hak milik pribadi untuk merealisasikan kemaslahatan pribadi. Dalam beraktivitas apapun, termaksud dalam merancang, seorang arsitek muslim harus selalu berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah agar hasil rancangannya memberikan manfaat. Oleh karena itu, dalam merancang, mestinya seorang arsitek mengacu kepada prinsip-prinsip di atas dalam merancang arsitektur. Prinsip-prinsip tersebut dapat kita temukan kesesuaiannya dengan nilai-nilai Islam, yaitu yang pertama adalah fungsi. Karya arsitektur harus fungsional, artinya harus bisa dimanfaatkan secara maksimal, menghindari kemubaziran. Seperti telah dijelaskan di atas, kemubaziran atau tindakan berlebih-lebihan merupakan salah satu tindakan yang dibenci Allah dan Rasulullah, serta mengakibatkan banyak kerusakan di muka bumi. Hal ini dinyatakan dalam surat Al-A'raf ayat 31. Yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Yang kedua adalah bentuk. Bangunan dapat mempunyai tampilan yang bagus, namun tetap fungsional dan tidak berlebih-lebihan, seperti yang dicontohkan setiap ciptaan Allah di muka bumi yang mengandung keindahan sekaligus kemanfaatan. Seperti yang dinyatakan dalam surat As-Sod ayat 27, yang artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Selanjutnya yang ketiga adalah teknik. Bangunan harus mempunyai struktur dan konstruksi yang kokoh
dan kuat sehingga tidak membahayakan manusia yang menggunakannya. Allah telah menjadikan benda-benda ciptaannya sebagai potensi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam mendirikan bangunan yang kokoh. Misalnya, bahan baja yang terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Yang keempat adalah keselamatan. Karya arsitektur harus mampu menjamin keselamatan penghuninya seandainya terjadi bencana atau musibah apapun sebagai salah satu wujud ikhtiar. Seperti pesan Nabi dalam hadis riwayat Abu Daud, mintalah selalu keselamatan kepada Allah. Yang kelima adalah kenyamanan. Karya arsitektur harus mampu memberikan kenyamanan bagi penghuninya, sehingga penghuni selalu bersyukur atas kenikmatan yang diberikan Allah, seperti nikmat diberi udara dan pencahayaan alami, seperti dinyatakan di dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Selanjutnya, yang keenam adalah konteks. Karya arsitektur harus mampu menyatu dengan lingkungan di mana arsitektur itu didirikan. Artinya, tidak merusak lingkungan alam maupun lingkungan buatan. Hal ini dinyatakan dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 77, yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan yang terakhir adalah efisien. Karya arsitektur harus efisien, misalnya dengan prinsip luxurious in simplicity, yang artinya mewah dalam desain tapi murah dalam pendananya, sehingga menghindari kemubaziran. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Yang selanjutnya adalah perintis. Mazhab Maliki. Yang pertama, Abdullah bin Lis al-Bisri, yang menulis Kitabu al-Qadhafi. Yang kedua adalah Isa bin Dinar, yang menulis Kitab al-Jidaru atau permasalahan seputar tembok. Dan yang ketiga adalah Ali bin Isa, yang menulis Kitab al-Idroru bi al-Mirfaku, atau yang menulis membahayakan fasilitas umum. Dan yang terakhir adalah Ibnu Romi, yang menulis Kitab al-Ilanu bin Ahkami al-Bunyani. Yang selanjutnya adalah Mazhab Hanafi. Yang pertama, Marja Sakofi, yang menulis Kitab Hitonu atau kitab seputar dinding. Yang kedua, Al-Damagoni Al-Kabir, yang memberi ulasan Kitab Marja Sakofi. Yang ketiga adalah Sodru Syahid, yang menulis penjelasan lebih sistematis Kitab Al-Hitonu. Dan yang terakhir adalah Ibnu Syahnahomi, yang menulis Kitab Tahzilu At-Toriki ila Tahsili At-Toriki. Yang selanjutnya adalah sebutan resmi. Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa hakikat fikih arsitektur meliputi definisi, objek kajian, pencetus, dan kajian pokok. Menurut Azhab, sebutan resmi bagi disiplin keilmuan ini ada dua. Yang pertama, fikih arsitektur atau fikhu al-imro'ati, dan fikih bangunan atau fikhu al-bunyan. Ulama fikih kontemporer menggunakan nama pertama, sedangkan ulama fikih klasik menggunakan nama kedua. Yang selanjutnya adalah sumber pengambilan kajian. Secara umum, sumber pengambilan kajian ilmu fikih arsitektur ada 3. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, hadis. Yang kedua, kaidah fikih. Yang selanjutnya adalah hukum mempelajari fikih arsitektur. Ragam hukum fikih, prinsip,
dan implikasi bangunan dalam koridor fikih arsitektur yang meliputi bangunan wajib, bangunan sunnah, bangunan mubah, dan bangunan haram. Sementara itu, implikasi dari dasar hukum bertetangga dan kerusakan lingkungan bagi sebuah bangunan yang meliputi hukum bahaya yang timbul dari bau tidak sedap, hukum bahaya yang lahir dari suatu kegaduhan, dan hukum bahaya yang muncul dari asap dan debu, hukum bahaya yang terjadi sebab pembangunan kios perdagangan. Lebih lanjut, implikasi dari dasar hukum bertetangga dan kerusakan tatanan hidup bermasyarakat bagi sebuah bangunan yang meliputi hukum bahaya yang timbul sebab menghalangi pencahayaan bangunan bertetangga dan hukum bahaya membangun bangunan yang bisa melihat aurat atau kehidupan privat orang lain di dalam bangunannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa fikih arsitektur adalah kumpulan berbagai prinsip fikih yang berakibat pada mobilitas sebuah kota sebagai efek bersinggungan setiap anggota masyarakat, kecenderungan bentuk arsitektur bangunan, dan berbagai persoalan seputar bangunan yang diketengahkan oleh para ulama fikih sebagai fatwa hukum fikih berdasarkan ilmu usul fikih. Terdapat cukup banyak teori yang membahas tentang arsitektur, baik yang menganggap bahwa arsitektur hanya sekedar terdiri atas ruang, bentuk, dan struktur saja, maupun yang mengatakan bahwa sebuah ruang merupakan unsur paling penting di dalam arsitektur. Sehingga untuk memahami arsitektur diperlukan pemahaman atas ruang. Ada juga yang mempunyai pendapat bahwa arsitektur adalah permainan massa dan cahaya yang luar biasa. Mata kita memang diciptakan untuk melihat bentuk-bentuk yang diterangi oleh cahaya. Cahaya dan bayangan mengungkapkan bentuk-bentuk tertentu, seperti kubus, kerucut, silinder, dan sebagainya. Karenanya, timbullah anggapan bahwa arsitektur selalu berhubungan dengan bentuk-bentuk yang indah. Pengertian-pengertian tersebut bisa jadi berkaitan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, yang berbunyi, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Selanjutnya, objek kajian fikih arsitektur. Menurut Barsyah, objek kajian fikih arsitektur adalah integrasi kajian fikih dengan kajian arsitektur dan bangunan. Sebagaimana Barsyah, Khalid Azab dengan sangat gamblang menjelaskan objek kajian fikih arsitektur sebagai berikut. Bagian kedua atau fikih arsitektur berdiri tegak berdasarkan eksperimen pembangunan kota dan arsitektur yang dikembangkan oleh kaum muslimin dan berbagai permasalahan seputar kota dan bangunannya yang ditanyakan kepada ahli fikih. Selanjutnya, para ahli fikih tersebut memberikan solusi permasalahan yang selanjutnya secara cepat menjadi prinsip-prinsip umum dan pembangunan. Berbagai prinsip yang dihormati oleh para penguasa sebab masyarakat luas juga menghormatinya, bahkan menganggapnya sebagai peraturan syariat. Para ulama fikih telah mendokumentasikan berbagai kaidah fikih arsitektur sejak dahulu kala. Misalnya, Abdullah bin Abdul Hakam, seorang pakar fikih dari Mesir yang wafat pada 214 Hijriah atau 829 Masehi, mempunyai karya yang berjudul Fikih Bangunan. Selanjutnya, seni dan keindahan dalam fikih arsitektur meliputi hukum seni gambar dalam berbagai variasinya dan hukum seni pahat dan patung, permasalahan air dan dalam pemanfaatan bangunan dan perusakan meliputi ragam jenis air dan pemanfaatan dalam fikih, prinsip fikih dan kaidah fikih bangunan, pemandian umum, regulasi dan pengaturan air dalam fikih arsitektur. Konsep pasar dalam fikih arsitektur meliputi definisi letak bangunan. Secara umum, sumber pengambilan kajian ilmu fikih arsitektur ada 3. Yang pertama, Al-Quran. Para pakar fikih berpegang pada Quran surat Al-A'raf ayat 199 yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang bodoh. Dalam konteks fikih bangunan, para ulama fikih mengartikan lafaz urfu dalam ayat ini sebagai desain yang berlaku dan disukai oleh khalayak luas dan tidak ada yang menentangnya. Dalam sudut pandang arsitektur, bangunan lafaz al-urfu memiliki 3 makna. Yang pertama, interpretasi yang dimaksud oleh pakar fikih dalam memunculkan setiap hukum yang tidak benar dalam kitab suci dan nabawi.
Yang kedua, pemaknaan yang kedua ini lebih banyak dipengaruhi pada model setiap kota dalam Islam. Makna tersebut diartikan sebagai pengakuan syariat terhadap norma yang berlaku di antara tetangga dalam menentukan batas kepemilikan dan hak. Yang ketiga, pemaknaan yang ketiga ini tentang pola struktur bangunan yang mana paling berpengaruh pada lingkungan perkotaan. Ketika suatu masyarakat menggunakan metode yang serupa terus-menerus dalam pembangunan suatu bangunan karena adanya suatu tradisi dalam pembangunan atau terdapat pola tertentu. Yang kedua adalah hadis nabawi. Menurut Azhab, menyatakan bahwa hadis nabawi yang dijadikan pedoman oleh para ahli fikih dalam konteks hukum seputar bangunan adalah diriwayatkan dari Ubadah bin Somit bahwasanya Rasulullah telah memutuskan tidak boleh ada kemanfaatan pribadi namun membahayakan orang lain, sebagaimana larangan membahayakan orang lain walaupun tanpa unsur kemanfaatan bagi pelaku. Begitu juga Zuhaili, berdasarkan hadis yang diriwayatkan Anas, secara eksplisit memberi kelonggaran seluas-luasnya kepada masyarakat luas untuk mengembangkan perkotaan dan kehidupan duniawi mereka. Di samping juga menginspirasi umat untuk memperhatikan, mempelajari, dan menguasai ilmu tersebut. Yang ketiga adalah kaidah fikih. Menurut Murabit, dalam konteks arsitektur, ada dua kaidah fikih yang paling berperan dijadikan landasan hukum oleh para ahli fikih, yaitu yang pertama, la dororo wa la diroro. Dianalisi landasan normatif dan diinterpretasikan secara terminologis. Kaidah ini secara redaksional berasal dari hadis Rasulullah yang secara aplikatif dijadikan dalil oleh para ulama fikih untuk menjawab berbagai permasalahan kontemporer yang tidak memiliki landasan tertulis dari Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, secara garis besar, ad-daruru menurut pakar fikih terbagi dalam 3 makna. Yang pertama, antonim manfaat, mendatangkan kerusakan pada orang lain dan pengurangan suatu hak. Selain itu, ada aspek yang perlu diperhatikan, yaitu dinding. Dinding merupakan salah satu elemen bangunan yang berfungsi memisahkan dan membentuk ruangan. Teknologi menghadirkan fungsi baru dari dinding dan menyajikan berbagai macam jenis finishingnya. Fungsi lain dari dinding yaitu sebagai pendefinisi ruangan, peredam suara, melindungi bagian dalam bangunan dari paparan sinar matahari, hujan maupun bintang, dan sebagainya. Berdasarkan fungsinya, dinding terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu dinding partisi, dinding pembatas, dinding penahan, dan masih banyak lagi. Rakam hukum fikih, prinsip, dan implikasi bangunan dalam koridor fikih arsitektur yang meliputi bangunan wajib, bangunan sunnah, bangunan mubah, dan bangunan haram. Sementara itu, implikasi dari dasar hukum bertetangga dan kerusakan lingkungan bagi sebuah bangunan yang meliputi hukum bahaya yang timbul dari bau tidak sedap, hukum bahaya yang lahir dari suatu suara dan kegaduhan, hukum bahaya yang muncul dari asap dan debu, hukum bahaya yang terjadi sebab pembangunan kias berdangan. Lebih lanjut, implikasi dari dasar hukum bertetangga dan kerusakan tatanan hidup bermasyarakat bagi sebuah bangunan yang meliputi hukum bahaya yang timbul sebab menghalangi pencahayaan bangunan tetangga dan hukum bahaya membangun bangunan yang bisa melihat aurat atau kehidupan privat orang lain di dalam bangunannya. Selanjutnya, permasalahan seputar pembangunan dinding mencakup hukum pembangunan dan pemanfaatan dinding yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih dan kaidah prinsip menghindari terjadinya bahaya dalam membangun sebuah dinding. Regulasi seputar pembangun jalan yang membahas prinsip pembukaan, pembangunan, dan perluasan jalan, hak jalan dan orang yang menggunakan jalan. Dan juga pembangunan pintu yang menghadap jalan tembus dan jalan buntu, pencabutan hak milik
meliputi yang pertama, pencabutan secara paksa hak milik pribadi untuk merealisasikan kemaslahatan umum dan hubungannya dengan bangunan. Yang kedua, pencabutan secara paksa hak milik yang bersifat umum untuk pembukaan atau pembangunan dan perluasan jalan. Selanjutnya adalah kaidah dan hukum fikih menghindari terjadinya bahaya dalam pembangunan sebuah dinding. Berdasarkan kaidah ini, maka setiap bahaya harus dihilangkan. Dihilangkan 100% jika mampu. Jika tidak demikian, maka harus dihilangkan semampunya. Kaidah ini juga memberi pemahaman perihal kewajiban menghilangkan potensi terjadinya suatu bahaya sebelum bahaya tersebut terwujud sebagai realita. Sebab menjaga kesehatan itu lebih baik daripada berobat. Berdasarkan pemahaman cabang kaidah ini, maka ada 2 contoh penerapannya dalam konteks fikih arsitektur, yaitu ketika bahaya masih dalam kadar potensi dan ketika sebuah bahaya telah muncul dalam realita. Di antara contoh ketika sebuah bahaya masih dalam kadar potensi adalah: yang pertama, membangun ulang gapura yang retak atau rusak. Yang kedua, mengukur dengan pasti, teliti, dan cermat ketinggian sebuah bangunan. Yang ketiga, merapikan sistem perancangan pintu, jendela, lubang angin, dan lain sebagainya. Sedangkan di antara contoh ketika sebuah bahaya telah muncul dalam realitas sehingga harus dihilangkan sekuat tenaga adalah: yang pertama, memaksa orang yang membuka ke arah jendelanya ke rumah orang lain untuk menutupnya secara permanen, jika sampai batas bisa melihat aurat perempuan di rumah tetangga. Yang kedua, memaksa anggota perserikatan untuk ikut serta dalam memperbaiki dinding perserikatan yang rusak dan tidak bisa dibagi serta menahan hak pihak yang tidak mau ikut andil dalam perbaikan. Yang ketiga adalah disyariatkan syuf'ah untuk menghindari bahaya kenegatifan dalam bertetangga. Yang keempat, kewajiban mengembalikan barang yang digosok ketika barang tersebut masih dalam kondisi utuh dan selamat dari cacat. Jika barangnya sudah rusak atau cacat, maka wajib mengganti dengan barang yang sama atau harga barang ketika rusak. Yang selanjutnya adalah kaidah bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya atau bahaya tidak boleh dihilangkan dengan kadar bahaya yang sama dengannya. Di antara contoh penerapan kaidah dalam konteks fikih arsitektur adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh bagi seorang merancang lubang mata angin di dinding rumahnya dengan tujuan untuk melihat aurat keluarga tetangganya, sebagaimana tidak diperbolehkan bagi tetangganya membalas perbuatan tersebut dengan merancang lubang mata angin yang bisa digunakan untuk melihat aurat keluarga pihak pertama. Yang kedua, tidak boleh bagi seorang menggali sumur di dekat dinding tetangganya sebab pasti akan berefek negatif, sebagaimana tidak diperbolehkannya bagi tetangga membalas perbuatan pihak pertama dengan menggali sumur di dekat dindingnya. Yang selanjutnya adalah tidak boleh bagi seorang merubuhkan dinding pembatas rumahnya dengan rumah tetangganya dengan alasan ingin memperluas bangunan rumahnya tanpa mendapat izin dari tetangga tersebut. Yang selanjutnya adalah hukum bangunan yang menempel pada dinding. Sebuah kezaliman di rumah-rumah keluarga Indonesia, ada foto keluarga menghias dinding. Sepintas terlihat hal yang biasa saja, padahal dalam agama Islam ada hukum yang patut diketahui terkait foto keluarga ini. Sejauh ini, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum memajang foto keluarga. Ada ulama yang mengatakan boleh, mubah, tapi ada juga ulama yang menyatakan haram. Meski demikian, seluruh pendapat ulama ini dilandasi dengan fondasi argumen hukum yang sesuai dengan syariat Islam. Pakar ilmu fikih Ustadz Ahmad Syarwat dalam kajian tanya jawab di Rumah Fikih Indonesia menjelaskan ada pendapat yang beragam di kalangan ulama tentang hukum melukis atau menggambar makhluk hidup yang memiliki nyawa. Bahkan ada ulama yang mengharamkan lukisan dan foto untuk dipajang. Meski demikian, kata dia sejatinya, dalam pandangan mereka semua dalil yang mengharamkan itu terbatas. Larangan membuat patung
berbentuk 3 dimensi. Sedangkan apabila gambar itu dibuat di kertas, di kanvas, kain, ataupun objek yang datang tidak termasuk ke dalam yang diharamkan syariat. Di sisi lain, umumnya para ulama mazhab pertengahan tidak mengharamkan lukisan yang dibuat berdasarkan teknik fotografi. Perbedaan yang asasi antara melukis dan memotret adalah bahwa esensi itu tidak lain hanyalah sebatas menangkap proyeksi atau bayangan suatu benda pada suatu media. Selanjutnya, kesimpulannya adalah konsep dasar bangun arsitektur Islam adalah cara membangun sebagaimana ditentukan hukum syariat tanpa batasan terhadap tempat dan fungsi bangunan. Namun, lebih kepada karakter Islam dalam hubungannya dengan desain, bentuk, dan dekorasi. Konsep pembangunan dan keindahan berdasarkan Al-Quran ini yang terdapat dalam arsitektur Islam. Keindahan arsitektur Islam syarat makna. Setiap detailnya mengandung unsur simbolisme dan mendalam. Salah satu makna yang terbaca dalam arsitektur Islam adalah kekaguman manusia terhadap keindahan dan estetika yang terlepas dari penyerahan diri pada keagungan Sang Khalik. Berdasarkan uraian pada pembahasan dapat disimpulkan bahwa fikih arsitektur adalah kumpulan berbagai prinsip fikih yang berakibat pada mobilitas sebuah kota sebagai efek persinggungan setiap anggota masyarakat, kecenderungan bentuk arsitektur bangunan, dan berbagai persoalan seputar bangunan yang diketengahkan oleh para ulama fikih sebagai fatwa hukum fikih berdasarkan ilmu usul fikih. Objek kajian fikih adalah integrasi kajian fikih dengan kajian arsitektur dan bangunan. Pencetus fikih arsitektur adalah ulama mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Pokok kajian fikih arsitektur adalah fikih sebagai charging of legal law atau correlative law dalam konteks sebuah bangunan. Sementara itu, epistemologi Islam fikih arsitektur merupakan bagian dari metodologi nalar bayani sekaligus burhani. Terakhir, strategi istinbat al-ahkam dalam fikih arsitektur adalah Al-Quran, Sunnah Nabawiyah, dan kaidah fikih. Kajian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi dasar penelitian fikih arsitektur yang masih langka, kalau tidak boleh dianggap belum ada. Lebih lanjut, kajian ini terbatas oleh landasan teoritis awal fikih arsitektur sehingga lebih menyisakan ruang penelitian luas bagi peneliti lain dalam bidang fikih arsitektur secara khusus dan arsitektur Islam secara umum. Ragam hukum fikih, prinsip implikasi bangunan dalam koridor fikih arsitektur yang meliputi bangunan wajib, bangunan sunnah, bangunan mubah, dan bangunan haram. Lebih lanjut, implikasi dari dasar hukum bertetangga dan kerusakan tatanan hidup bermasyarakat bagi sebuah bangunan yang meliputi hukum bahaya yang timbul sebab menghalangi pencahayaan bangunan tetangga dan hukum bahaya membangun bangunan yang bisa melihat aurat orang lain di dalam bangunannya. Selanjutnya, permasalahan seputar pembangunan dinding mencakup hukum membangun dan memanfaatkan suatu dinding yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih, dan kaidah prinsip menghindari terjadinya bahaya dalam pembangunan sebuah dinding. Pencabutan secara paksa hak milik bersifat untuk pembukaan atau pembangunan perluasan jalan. Kaidah bahaya ditolak semampunya. Berdasarkan kaidah ini, maka setiap bahaya harus dihilangkan 100% jika mampu. Jika tidak demikian, maka harus dihilangkan semampunya. Kaidah ini juga memberi pemahaman perihal kewajiban menghilangkan potensi terjadinya suatu bahaya sebelum bahaya tersebut terwujud sebagai realita.
agama yang memberikan rahmat bagi seluruh alam semesta dan seisinya. Oleh karena itu, sudah semestinya dalam merancang, para arsitek muslim senantiasa berusaha agar rancangannya bermakna, memberikan manfaat bagi lingkungan dan kawasan di mana bangunan itu didirikan. Lebih jauh, harus dihindari pula merancang bangunan yang tidak bermanfaat bagi masyarakat yang justru mendekatkan kepada kemubadiran. Sebenarnya Islam pernah mencapai puncak kejayaan atau The Golden Age di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Kala itu, Islam berada pada tingkat peradaban paling tinggi. Salah satu bidang yang sangat menonjol dalam peradaban Islam adalah arsitektur. Sehingga muncullah sebutan arsitektur Islam atau Islamic Architecture dalam kasanah arsitektur dunia. Arsitektur Islam merupakan wujud perpaduan antara kebudayaan manusia dan proses penghambaan diri kepada Tuhannya. Genre arsitektur ini mengungkapkan hubungan geometris yang kompleks, hierarki, bentuk, dan ornamen, serta makna simbolis yang sangat dalam. Di dalam arsitektur Islam, terdapat esensi dan nilai-nilai Islam yang dapat diterapkan dalam membangun bangunan. Kata Muhammad Ibrahim Halili dalam arsitektur Islam masa dinasti Utsmani. Bentuk-bentuk prinsip arsitektur Islam terentang mulai dari masjid, makam, istana, dan benteng. Dari keempat jenis bangunan inilah kosakata arsitektur Islam berkembang dan digunakan untuk menciptakan bangunan lain, seperti pemandian umum atau hammam, air mancur, monumen, dan juga landmark kota. Dan sebagai seorang arsitek muslim, kita harus senantiasa memiliki akhlak yang baik, serta memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan fikih arsitektur dan yang berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis dalam setiap rancangan desain yang kita buat. Dan juga ada kesimpulan yang tak kalah penting, yaitu bertetangga dan larangan merusak lingkungan merupakan hal yang penting. Kita sebagai manusia yang bertempat tinggal pada sebuah bangunan tentunya memiliki tetangga yang berada di sekitar. Hubungan antara tetangga seharusnya berjalan dengan baik, sesuai dengan kaidah syariat Islam. Dengan menjalin hubungan yang baik dan selalu menjaga lingkungan agar tidak rusak, maka akan terjalinlah suatu kehidupan yang baik. Kerusakan lingkungan merupakan suatu proses yang tidak dapat dihindari. Karena manusia hidup berinteraksi dengan alam dan lingkungannya. Hanya saja harus ada ikhtiar untuk mengendalikan kerusakan lingkungan tersebut supaya mempunyai dampak yang kecil. Dengan adanya video ini, saya harap dapat memberikan manfaat bagi penonton video. Semoga dapat membangun bangunan yang sesuai dengan syariat Islam atau fikih arsitektur, dan juga dapat berhubungan lebih baik dengan tetangga sekitar. Dan juga mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Masih banyak yang harus saya pelajari atau kekurangan saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.